Orang yang paranoid kasihan loh, lama-lama jadi nggak punya temen loh. Nggak bisa, kita nggak bisa maksa orang lain. Bisa memaksa orang lain untuk menerima maaf kita. Belum tentu bisa loh, ada saat-saatnya nggak bisa. Nah itu yang saya bilang kayak gitu kan ganjel ya persahabatan itu jadinya. Nah, yang penting Anda sudah melakukan porsi Anda sudah melakukan bagianmu, meminta maaf. Perkara diterima apa enggak itu udah urusannya mereka. Pikirannya negatif mulu, capek loh berteman sama orang yang pikirannya negatif. Iya. Jadi mesti seperti apa dong ngadepin kayak gitu? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda, 96.4 FM. Pernah digibahin nggak? Ya kadang-kadang kita ngerti, kadang-kadang nggak ngerti karena dari belakang masalahnya ya. Dan yang paling menjengkelkan adalah kalau yang gibahin itu kita kenal deket, friend katanya. Wah ini bisa nusuk dari belakang gitu ya dok ya. Pernah ngadapi kayak gitu dok? Pernah pasti ya. Pernah pasti. Iya kan. Sebenarnya kita tuh pasti tidak lepas dari gibah Digibahin, menggibah, ya kan? Nggak usah munafik. Setiap dari kita pasti pernah membicarakan orang lain. Itu pasti pernah lah. Tapi kita lihat dulu konteksnya apa. Bener nggak? Ya kan? Kita tujuannya jelek atau gimana? Itu suatu fakta ataukah suatu fitnah? Kan seringkali gibah itu adalah gosip, itu adalah fakta yang tertunda. Nah kalau fakta yang tertunda sih masih mending ya. Kalau hoax itu. Nah hoax atau fitnah, nah itu yang kejam. Ya itu kan jadi pembunuhan karakter seseorang gitu loh malahan gitu kan. Nah jadi tahu nggak bedanya fitnah sama fitness? Hah? Tahu nggak bedanya fitnah sama fitness? Kalau fitnah itu menyakitkan, kalau fitnah sehat. Apa Bener. sih? Kalau fitness itu ke gym, kalau fitnah itu kejam. Oh iya. Saya perasaan pernah tahu itu. Fitnah itu kejam karena bisa membunuh segala identitas kita gitu ya. Karena waduh kita dijelek-jelekin gitu. Nah ini apa ya? Apalagi sekarang kan ada undang-undang ITE segala macam yang membatasi seseorang untuk ya gibah sih gibah gitu. Tapi kalau gibah di sosial media, kalau itu nggak bener kan bisa ada konsekuensi hukum. Ya gitu, jauh banget lah kalau sosial media. Kadang yang mencakitkan itu kan yang gibah yang tidak di sosial media. Ya sekarang kan mainnya semua sosial media dong. Kalau kita ngomong-ngomong sama temen ngafe, gibahin, kemudian disampein salah satu, nyampein, bertengkar pasti. Itu yang menurutku lebih menyakitkan kadang. Oh, menurut saya lebih menyakitkan di sosial media karena itu tersebar masalahnya. Ya sosial media juga. Tapi yang paling sering malah yang antar teman dekat kan. Itu lebih sering loh daripada media sosial. Jarang lah orang gibahin orang di media sosial kecuali memang mau ngajak perang. Seringkali yang namanya gibah itu kan dilakukan tersembunyi, tidak di blow up di media. Di tempat-tempat tersembunyi, maksudnya diam-diam tanpa ada orangnya. Justru itu yang menurutku lebih menyakitkan karena tanpa sepengetahuan orang tersebut. Makanya kenapa kalau di Alkitab sendiri kan tegurlah sesamamu dalam 4 mata. Kecuali kalau dia ditegur 4 mata nggak bisa, baru cari orang yang lebih bisa dihormati. Ya, cara paling gampang memang gibah sih gitu ya, ngobrol-ngobrol tadi katanya Dokter Amy di kafe. Tahu nggak sih Dokter Amy itu loh, judes orangnya gitu. Nyataan itu, bukan gibah, itu fakta, bukan fitnah untungnya. Sadar diri, bawaan orok, tapi saya hatinya Hello Kitty kok. Tuh dia langsung meradang saya gibahin kayak gitu. Enggak, ketawa-ketawa, sadar diri. Enggak, tadi saya tertarik kalau Anda bilang bahwa itu fakta yang tertunda ya, yang digibahin itu fakta yang tertunda. Artinya ada benernya gitu kan. Biasanya seringkali ada benernya. Nah, berarti kan seolah-olah kita tuh diserang, dipermalukan dong kayak gitu. Dibuka faktanya kayak gitu yang mestinya kita simpan erat-erat tapi terbuka. Nah, ini kan gimana, Dok, menghadapi kayak gitu? Makanya kalau menghadapi dibicarakan orang, iya. Kalau saya ya kita berbesar hati untuk introspeksi. Apakah benar yang dibicarakan itu? Contoh misalnya kayak tadi Ko Gideon bilang, Dokter Amy itu judes. Aku sadar diri kok. Memang itu bawaan orok aku begitu. Tapi memang mukaku aku biasa aja, aku nggak marah. Muka aku tuh memang kayak begitu. Tapi percayalah dia tuh seorang psikiater yang mengerti Anda. Enggak, kok Anda nggak dimarahin, nggak dijudesin? Kalau dimarahin nggak, dijudesin dalam arti enggak. Dalam arti kalau orang, so far pasien-pasien sih ngomong, aku bisa mengerti perasaan mereka sih. Wajahku tuh aku diem aja tuh memang kelihatannya judes gitu loh. Bukan aku jahat marah itu enggak, tapi memang
Ya aku orangnya begitu. Tapi aku sadar diri. Makanya kalau Koji ngomong gitu saya sih nggak tersinggung. Kenapa ya? Saya kepingin wajahku tuh ramah, bagaikan pramugari, teller-teller di bank gitu, kepingin. Ya aku akan berusaha untuk tersenyum meskipun kadang itu kan otomatis back to the default mode, modenya yang original tuh ya begini gitu kan. Kadang itu kan di luar kontrol. Reset kita to lupa factory kan. setting ya. Nah, factory settingnya tuh emang begitu. Tapi kalau saya digibahin misalnya seperti itu, saya dengan rendah hati saya akan introspeksi sih. Dalam arti kalau memang itu benar, saya akan terima itu sebagai suatu masukan untuk saya Bisa menjadi berubah, pribadi yang ya. lebih baik. Makanya saya sih nggak marah. Tapi kecuali kalau ada orang yang menggibah itu dengan tujuan yang jelek, Menjatuhkan misalnya. Ya. fakta nggak seperti itu, memutarbalikkan fakta, dimanipulasi, tidak mau mengerti posisimu, hanya mau melihat dari posisinya dia saja. Nah, orang-orang yang ingin menjatuhkan dengan cara yang seperti itu adalah orang-orang yang menurutku ya memang niatnya nggak baik, niatnya buruk. Nah, kalau memang seperti itu udah nggak usah didengerin, nggak usah diambil hati. Kalau memang Anda ada kesempatan, justru coba Anda ajak untuk bicara. Maksudnya ngajak bicara apa? Untuk mengklarifikasi Yes. gitu. Kamu gibahin saya gini gitu. Ya nggak ngomong gibahin, maaf, saya mendengar ada seperti ini. Gimana menurut Anda? Ceritanya gimana sih? Kenapa kok Anda bilang seperti itu? Problemnya apa? Apa yang kira-kira bisa saya bantu, saya berubah? Iya. Dengan Anda bisa bicara seperti itu mungkin bisa mencari titik tengah dan clear. Iya. Tahu kan? Oh, solusinya ke depannya apa? Aku harus bagaimana? Karena yang lebih menyakitkan, bukannya yang paling menyakitkan, yang gibahin tuh teman deket yang kayaknya nggak mungkin ngelakuin kayak gitu tuh, nggak mungkin gitu. Sehingga ketika kita mau negor tuh kan kayak ada gimana juga ya, nggak enaknya juga gitu loh. Ntar persahabatan jadi rusak. Nah, kita menyayangkan kan, ya kan, gitu loh. Relasi jadi rusak kalau kita ngajak ngobrol kayak begitu gitu. Tapi lebih baik langsung sampaikan gitu ya, klarifikasikan gitu ya. Kalau memang ada kesempatan dan orangnya sekiranya enak untuk diajak ngomong, mau mendengarkan Anda, why not? Ya harusnya kalau best friend ya bisa diajak ngomong ya. Iya. Kecuali kalau orangnya, kan ada ya orang-orang yang gangguan kepribadian yang tidak mau dikritik, pada orang-orang yang narcissistic personality disorder, orang-orang yang psikopat, orang-orang yang borderline. Kalau orang-orang yang seperti itu capek, Anda mau jelasin pun kemungkinan besar nggak akan didengarkan, dia nggak akan introspeksi, nggak akan berubah. Nah, kalau memang udah wataknya seperti itu dan dia bermasalah, tidak hanya dengan Anda, tapi juga dengan semua orang. Iya. Ya udah, wassalam, nggak usah terlalu banyak dijelaskan menurut saya. Iya. Oke, ini yang saya tanyakan yang tadi seperti yang saya sampaikan, fenomenanya sekarang semua pada pakai sosial media gitu ya. Tanpa sadar karena kita ini kurang bijak ya, atau kita ini orang yang impulsif, kemudian kita meledak-ledak ketika kita bersinggungan dengan seseorang, kemudian kita menumpahkan perasaan lewat sosial media, lewat status gitu. Yang isinya tanpa sadar kita sedang menyinggung orang lain loh gitu loh. Nah, itu gimana Dok menghadapi orang seperti itu? Selain ranah hukum ya, kita bukan bicara soal ranah hukum ya. Karena hukum pasti mewadahi hal itu. Menurut gitu. saya memang tidak bijak untuk mengkonfrontasi di media sosial. Kenapa? Media sosial itu belum tentu dibaca sama orang yang Anda punya masalah. Justru malah dibacanya sama orang lain yang tidak mengerti duduk permasalahannya dan juga tidak bisa memberikan solusi. Bener nggak? Ya, orang yang penakut mungkin nggak mau langsung ke orangnya ya, nusuk dari belakang ya lewat sosial media gitu. Padahal ya belum tentu yang digibahin lewat sosial media itu baca gitu. Ya, tapi terlanjur orang lain yang banyak itu baca gitu masalahnya. Terus orang lain yang banyak membaca itu terus lapor ke saya misalnya digibahin. Kamu lihat loh, dirasain loh di sosial media. Coba kamu buka statusnya. Iya bener, ini kan aku yang digibahin. Gimana Dok? Sikap yang saya harus ambil gitu ya, nggak bijak kan, nggak harus dilawan dengan nggak bijak juga kan. Ya, kalau saya lebih baik dikontak secara pribadi. Ini maksud statusmu ini apa? Apakah ditujukan ke saya? Kenapa kok kamu nulis seperti ini? Problemnya apa? Apakah perlu sampai diposting di sosial media? Gitu. Iya. Adakah sesuatu yang mengganggu di antara kita? Ayo kita bicarakan gitu ya.
Jadi intinya ketika kita berkomunikasi, jangan lupa untuk menyampaikan 3 poin penting. Yaitu? Yang pertama adalah acknowledge feeling. Menyampaikan apa yang menjadi perasaan Anda, mengakui perasaan Anda. Misalnya, saya kecewa, saya marah, gitu ya, saya sedih. Gitu. Yang kedua adalah penyebabnya. Karena kok Anda menulis sesuatu di sosial media yang tidak pantas, gitu ya. Atau karena Anda, sebaliknya orang yang menulis di sosial media juga harus mengungkapkan itu sebenarnya. Acknowledge feeling dan why, kenapa. Ke orang yang mereka nggak nyaman. Dan itu harusnya tatap muka 4 mata langsung. Iya. Dan yang ketiga adalah solusi, harapan. Anda berharap apa? Contoh nih, misalnya yang lalu kan viral tuh kasusnya food blogger, reviewer makanan yang mereview betul. dagangan orang Sebuah lain, usaha, ya. nah langsung diupload di media sosial. Nah mestinya kalau bijaknya ya memberikan kritik dan saran langsung ke tokonya, ya kan? Tidak perlu langsung diupload di sosial media. Anda bilang, mohon maaf ini saya kecewa, gitu kan? Acknowledge feeling. Kedua, penyebabnya apa? Soalnya kok kuenya keras atau apa, atau kok ternyata ada kotorannya atau apa. Yang ketiga, Anda maunya apa? Saya minta diganti rugi atau diganti produknya, gitu kan? Kalau Anda bisa bilang situ kan enak, nggak sampai dapat tuntutan hukum. Kan itu akhirnya berlanjut ke tuntutan hukum. Iya. Apalagi bicara sosial media itu memang nggak ngerti ya. Kamu ngomong itu dengan perasaan apa gitu ya. Makanya dikasih emo. Dikasih emo kecewa, dikasih emo marah. Media sosial ini memang orang menjadi bebas untuk upload sesuatu. Iya. Kadang media sosial ini tujuannya kan fun ya. Sebenarnya media sosial ini kan Ya untuk mengekspresikan kegiatan diri. sehari-hari ke sosial, ke teman-teman, orang-orang yang mengikuti dia. Ya, biasanya orang nggak terlalu memikirkan efek jangka panjangnya. Iya nggak sih? Iya. Makanya ini kita harus bijak gitu menggunakan media sosial itu gitu ya. Gimana kalau yang diomongin tuh 50% betul, 50% salah, dicampur-campur nih, di mix. Ini repot, jadi ada benernya juga sih itu, tapi ya banyak salahnya gitu. Ya, banyak. Kadang kan kita tanpa sadar seperti itu ya, kadang kita lupa dengan suatu kejadian, kita campurkan sedikit dengan ini, itu yang dari yang kita ingat, padahal mungkin faktanya belum tentu seperti itu. Bicara tentang digibahin temen ya dok ya, sampai akhirnya setelah ngajak bicara, terus akhirnya segala usaha untuk mengklarifikasikan gibahannya itu nggak bisa berjalan dengan baik, haruskah persahabatan tuh kita putus gitu? Maksud saya nanya, kapan kita berkeputusan, oke deh kayaknya ya sudah sampai di sini deh hubungan pertemanan kita gitu. Gimana dok? Ada nggak indikator yang jelas gitu? Oke, kalau ini dilanjut kayaknya nggak bisa gitu. Oke. Toksik ya. Misalnya ya, Anda melakukan suatu kesalahan. Misalnya aja Anda melakukan suatu kesalahan yang memang benar Anda lakukan dan Anda digibahin sama teman. Sikap yang harus kita ambil adalah meminta maaf. Kalau memang kita salah ya, kita meminta maaf dengan kerendahan hati. Ya. Tapi perkara maaf itu diterima apa enggak? Itu bukan lagi menjadi kapasitas kewajiban Anda. Itu sudah tergantung sama orang lain, dia mau memaafkan enggak. Kalau enggak? Ya sudah, biarin. Oh gitu? Loh ya iya, gimana? Nggak bisa, kita nggak bisa maksa orang lain. Bisa memaksa orang lain untuk menerima maaf kita. Belum tentu bisa loh, ada saat-saatnya nggak bisa. Nah itu yang saya bilang kayak gitu kan ganjel ya persahabatan itu jadinya. Nah, yang penting Anda sudah melakukan porsi Anda sudah melakukan bagianmu, meminta maaf. Perkara diterima apa enggak itu udah urusannya mereka. Kalau diterima ya bisa berlanjut. Namanya hubungan itu 2 orang. Nggak bisa cuma satunya mau memaafkan, satunya nggak mau, nggak bisa. Satunya mendekat, satunya menjauh, nggak akan pernah bisa. Hubungan harus 2 orang, sama-sama saling mendekat, sama-sama satu minta maaf, satunya memaafkan, ya kan? Satunya minta maaf, satunya nggak mau maafkan juga nggak akan pernah bisa. Gitu ya. Ya sudah, mau gimana? Oke. Ini satu poin penting bahwa banyak kita bingung gitu ya. Saya udah minta maaf tapi kalau dia nggak maafin terus gimana gitu ya. Ada nggak enaknya gitu. Kalau dia nggak maafin ya udah biarin. Hubungan harus 2 orang. Iya. Jangan terlalu memohon-mohon dalam suatu hubungan. Itu memohon-mohon.
Seolah-olah satu posisi jadi lebih tinggi, satunya jadi lebih rendah. Hubungan yang baik adalah hubungan pertemanan yang bisa sejajar, equal. Oke. Yang terakhir dok, misalnya gini, ini yang sebaliknya terjadi malahan. Sebetulnya nggak digibahin, tapi baper gitu. Ini kan banyak ya hubungan dengan sosial media ya. Contohnya gimana? Kamu itu ngomongin tentang aku ya? Loh, enggak kok. Situ baper. Iya, Kan banyak terjadi kayak gitu. Benar. Siapa juga yang gibahin lu? Itu bukan tentang diri. Itu pasti aku gitu. Ayo kamu ngaku deh gitu. Nah, ini kan terjadi perselisihan di sana, Dok. Itu pernah loh saya dapat kasus pasien kayak gitu. Nah, loh, dia kan? merasa dia digibahin sama temennya. Sampai saya tuh minta, mana sih coba sih tunjukin sih story-nya temenmu, saya lihat. Itu kan ditunjukin. Saya lihat kok kayaknya biasa aja ya, netral aja ya, Insta story-nya nggak ada yang secara khusus menohok, kenapa kok kamu harus sampai semarak itu. Nah, biasanya pada orang-orang yang demikian, seringkali mereka memiliki ide-ide paranoid. Orangnya itu curigaan, yang introvert, tertutup, seringkali dipenuhi dengan negative thinking. Padahal ya belum tentu seperti itu, tapi pikirannya negatif mulu, capek loh berteman sama orang yang pikirannya negatif. Iya. Jadi mesti seperti apa dong ngadepin kayak gitu? Kalau apa? Kalau saya sebagai temennya, terus ada temen saya baperan kayak gitu. Kalau yang baperan harus ke dokter Aimi. Loh beneran loh, diobatin beneran, itu paranoid itu. Orang yang paranoid kasihan loh, lama-lama jadi nggak punya temen loh. Beneran? Ya iyalah, semua orang dibaperin, nanti kita jadi gimana sih? Gitu. Kayaknya dia ngerasani aku, dia kok bisa ngerasani? Iya, soalnya dia nulis di statusnya, jadi cewek itu harus mandiri. Itu harus kan pasti bisa ngerasani kerja. aku kan, itu kan. Gitu. Dia ngerasani aku, mentang-mentang soalnya aku nggak kerja, aku punya pacar yang kaya, makanya dia iri sama aku, dia ngerasani aku di instastory-nya. Padahal, loh, belum tentu loh ini ngerasani, mungkin itu value-nya dia, nilainya dia. Emangnya salah kalau seseorang upload tentang pemikiran nilai value-nya dia di Instagram? Kan nggak salah. Saya bilang gitu ke pasien saya. Jadi nyata ini ada yang seperti itu kok. Iya. Ini sering terjadi. Makanya saya bahas gitu ya. Jadi kalau Anda ngerasa kayak gitu, silakan ke dokter. Dan kebetulan pasien itu ketika saya tes kepribadian, hasilnya ada kepribadian paranoid memang. Curigaan. Gitu ya. Bisa sembuh nggak kayak gitu? Ya, kebetulan kalau pasien itu saya kasih masukan kan, kalau saya lihat enggak lo netral lo, coba deh berarti untuk berpikir positif kan, kita kasih masukan waktu konseling. Dan yang kedua biasanya kita kasih obat untuk ngurangin kecurigaannya, dosis kecil aja, biasanya membaik tuh. Iya. Sementara kalau saya dari pihak yang suka dicurigai gimana? Cuek lah. Kita nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Orang nggak suka kita ya udah, selama kita niatnya baik, Tuhan yang tahu hati kita. Kalau kita nggak seperti itu, nggak mungkin loh kita disukai semua orang. Iya. Nggak mungkin. Ya. Sudah jelas ya poin-poinnya ya. Semoga ini bisa menjadi satu pertimbangan Anda lanjut atau enggak ini kalau punya teman yang mengganggu seperti itu ya. Oke, terima kasih Dr. Aimi buat penjelasannya. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.